Ustadz, bagaimanakah batasan budaya dan agama? Ada yang menyatakan bahwa jubah, imamah, dan sejenisnya adalah budaya Arab. Apa itu sunnah? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya jamaah Az-Zikra. Belum saya terjemahkan, semuanya sudah ngangguk, faham. Insyaallah luar biasa. Apa itu sunnah? Qaulin, ucapan, fi'lin, perbuatan, takririn, ketetapan, sifati khalqiyatin, bentuk fisik Nabi, wa khuluqiyatin, tabiat akhlak Nabi. Nabi memakai imamah, kita urutkan dari atas. Nabi memakai imamah, sorban, dan sorban itu adalah sunnah. Kenapa Ustaz tidak pakai sorban? Sedang nggak pakai sorban aja udah buka kebolak-balik keringat. Tapi ada saudara kita yang tahan pakai sorban, orangnya tidak jauh dari saya, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda kita pakai sorban, dari kecil sudah dibiasakan pakai sorban. Pakai jubah, Nabi pakai jubah, maka pakai jubah itu sunnah. Lihatlah para tuan-tuan guru kita, lihatlah para habaib kita, habib kita pakai jubah, pakai sorban. Bahkan mereka pakai cincin di sebelah kelingking. Saya perhatikan kemarin dengan Buya Yahya pakai cincin di kelingking, karena Nabi SAW pakai cincin di kelingking tulisan Muhammad Rasulullah sekaligus sebagai stempel, karena Nabi tidak tanda tangan, Nabi tidak bisa tulis baca, buta huruf. Kalau ada surat langsung distempel. Ini penting juga bagi orang-orang yang punya kekuasaan, distempel sini kalau ada surat langsung. Nah, lalu kemudian Nabi SAW lihat kemarin ketika Habib Umar bin Hafiz datang ke Jakarta pakai tongkat. Kenapa? Karena Nabi juga pakai tongkat kalau cukup masanya. Jadi mereka sampai ikut dari mulai atas sampai ke bawah, semuanya mengikut sunnah Rasulullah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali min ba'di, setelah aku mati meninggal dunia. Addu alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kalau kau pegang mungkin akan lepas, tapi kalau kau gigit pakai gigi geraham, petir menyambar tidak akan lepas insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya ini. Ustadz, kedua orang tua kami telah meninggal dan sampai saat ini warisan belum kami bagikan. Kami berempat adalah perempuan semua. Lantas bagaimanakah bentuk pembagiannya? Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Seandainya dia perempuan sendirian, maka dia dapat setengah harta. Kalau mereka banyak lebih daripada itu, fahum syuraka'u fis thuluts, mereka berkongsi dalam sepertiga. Oleh sebab itu maka mereka bagilah, lalu sisanya kemana? Kepada saudara dari orang tua almarhum yang laki-laki, maka dibagikanlah harta warisan itu kepada sisanya kepada ahli waris yang lain. Sekarang mudah, ada namanya program Wafaraid. Jadi tinggal download di internet program Faraid, coba buat, masukkan nama, status dalam keluarga anak, nama, status dalam keluarga adik, nama, status dalam keluarga. Ketika dia tidak ada, maka otomatis tidak ada namanya sama sekali, hilang, nol, terhijab. Cucu tidak dapat karena ada anak laki-laki, ponakan tidak dapat karena ada saudara kandung. Nah, ini semua program untuk memudahkan kita. Tapi yang paling baik adalah masukkan anak-anak kita ke sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school, SD, IT, SMP, IT, SMA, IT. Akan ada satu mata pelajaran yaitu mawaris, atau disebut juga dengan faraid, atau juga disebut dengan fikih pembagian harta warisan, sehingga kita tidak kelahi. Karena ingat, Al-Quran banyak bercerita tentang harta. Yang paling detail dalam Quran tentang harta. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu hai para suami dapat setengah harta istrimu, illam yakul lahunna walad, kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak maka kamu dapat 1/4. Begitu detailnya. Baik, kita lanjutkan kembali tanya jawab, dan pertanyaan berikut ini nampaknya bahasanya harus Ustadz sendiri yang baca. Saya kurang paham ini. Awak berasal sakampung Jo Ustadz, silakan Ustadz. Masya Allah. Awak sedang salat subuh berjamaah. I am praying subuh with all our jamaah.
Terjemah bahasa kampung kami. Kami sholat subuh berjamaah. Pada rakaat kedua terasa ada yang mendesak mau keluar. Terpaksa kita tahan, jangan sampai keluar. Kalau keluar tentu batal. Karena kita tahan, apakah sah sholat kita? Kalau desakannya tidak begitu mendesak, boleh. Desakannya 15%. Tapi kalau sampai mendesak, dia tahan sampai wajahnya biru, maka hukum menahan itu makruh hukumnya. Apalagi sampai kipernya kurang kuat, habis karpet masjid. Oleh sebab itu bisa jadi jatuh kepada haram. Kenapa? Mengotori masjid dengan najis. Jadi terbagi tiga. Desakan yang agak normal tahan aja, agak kuat lepaskan. Alhamdulillah. Dah pergi wudhu lagi. Nah, apa hukum menahan kentut ketika sedang sholat? Hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sampai terlepas bernajis keluar, na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan makan yang banyak mengandung gas. Semua berasal dari makanan. Banyak makan, banyak minum. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. InsyaAllah kita selamat dari semua ini, insyaAllah. Baik, satu pertanyaan lagi. Baik. Kami ingin mendapatkan penjelasan perihal perbedaan antara sembahyang dengan sholat. Dalam ceramah Ustadz lebih sering menyebut sembahyang. Mohon maaf atas pertanyaan yang ringan ini. Silakan. Sembah artinya menyembah, hyang artinya Tuhan, Sang Hyang Widi, agama nenek moyang kita sebelum Islam datang, maka digunakan sembahyang. Sedangkan solat berasal dari bahasa Arab, alladzina yuqimuna shalah. Solat artinya tulang belakang. Mengapa solat itu disebut tulang belakang? Karena berdoa dengan membengkokkan tulang belakang. Allahu Akbar, maka disebut solat. Lalu kenapa Ustadz sering pakai sembahyang? Saya tinggal di negeri Melayu. Di Malaysia orang Melayu selalu menggunakan kata sembahyang. Jadi di Jawa, di Jakarta pakailah solat. Jadi nanti kalau mau menerjemahkan ceramah Ustadz Somad, marilah kita sembahyang, solat. Jadi tergantung suasana. Saya pakai bahasa yang digunakan di daerah tersebut, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Dalam ceramah yang kami tonton dalam YouTube, Ustadz menjelaskan 4 mazhab dalam agama Islam, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Pertanyaannya, dari sekian mazhab yang ada tersebut, yang manakah yang paling banyak dianut di dunia Islam, khususnya di Indonesia? Silakan Ustadz. Yang paling tua mazhab Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makamnya di Kufah. Yang nomor 2 mazhab Maliki, meninggal tahun 179, makamnya di Baqi, Madinah, samping Masjid Nabawi. Yang ketiga mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, makamnya di Kairo, Mesir, meninggal 204. Yang keempat mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, makamnya di Baghdad, Irak, tahun 241. Nah, kenapa hanya 4 mazhab? Sebenarnya mazhab itu banyak. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Ibnu Khuzaimah, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Lais Ibnu Sa'ad, ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i. Lalu kenapa yang lain tidak populer? Karena murid mereka tidak menulis buku. Itulah pentingnya peran seorang murid. InsyaAllah Abdul Somad akan dikenang karena muridnya menulis ceramah-ceramah Ustadz Somad, insyaallah. Nah, yang mengatakan amin siap-siap nulis. Nah, di antara ini mana yang paling besar? Pernah paling besar mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir. Hanafi paling besar. Kenapa? Karena pengaruh politik. Karena Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih bermazhab Hanafi, dan mereka berkuasa hampir 500 tahun lamanya, beribu kota Istanbul, yang dulu kota itu bernama Konstantinopel, lalu kemudian tumbang pada tahun 1924. Oleh sebab itu negara besar India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir, sebagian Irak, Kufah, itu Hanafi. Sedangkan yang nomor 2 Syafi'i. Syafi'i besar di mana? Yaman. Habib Umar bin Hafiz, Habib Salim Syatiri, para habaib Darul Mustafa, itu semua bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian Mesir, Mufti Mesir bermazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Suriah mazhab Syafi'i. Lalu kemudian Yordania bermazhab Syafi'i. Sedangkan Maliki itu banyaknya di Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, itu bermazhab Maliki. Tapi jangan pahami bahwa ini agama. Sedangkan Hambali banyak di Najd, Saudi Arabia. Perbedaannya hanya pada cabangnya saja, batangnya sama. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa sholat subuh itu tetap wajib. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat subuh
Wajib. Tapi teknisnya ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Kenapa kemarin saya di Mekah nggak ada pakai kunut? Makkah nggak pakai kunut karena mazhabnya Hambali. Sejak revolusi King Abdul Aziz 1924, mazhab Hambali nggak pakai kunut. Sedangkan dulu sebelum itu mazhabnya Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afait. Jangan kelahi gara-gara kunut nggak kunut. Ini sampai kelahi jam 2 malam bertegang urat masalah kunut. Besok dua-duanya nggak sholat subuh. Yang penting ikut saja imamnya. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau baca kunut, maka engkau ikut baca kunut. Wallahu a'lam. Baik, ini adalah pertanyaan berikutnya, menarik sekali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau suami saya diam-diam menikah untuk yang kedua kalinya dan sudah berlangsung 8 tahun, Masya Allah. bagaimanakah saya mengikhlaskan kondisi ini? Kita tinggal negara kesatuan Republik Indonesia, ada hukum. Maka hukum itu tertulis bagi masyarakat yang beragama Islam Muslim, maka mesti tercatat di kantor urusan agama, dan dia di bawah hukum kompilasi KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Di dalam KHI yang masih tercatat belum dihapuskan di Indonesia, bahwa suami yang mau menikah lagi harus ada izin dari istri pertama. Cara ngurusnya nih saya ajarin. Siapkan materi 6.000, lalu tanda tangan istri saya, yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa istri saya, suami saya menikah sekali lagi. Nah, setelah itu lalu hakim bertanya, disahkan. Jadi tidak serta-merta langsung surat ini bawah, tapi hakim bertanya, "Hei kamu, apakah setuju suami menikah lagi?" "Setuju Pak Hakim. Daripada dia berzina hati saya sakit, daripada dia selingkuh, silakan." Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak, berarti suami Anda selama ini nikah siri. Nah, lalu bagaimana? Duduklah bersama. Jangan marah-marah, tidak menyelesaikan masalah. Andai marah menyelesaikan masalah, kita marah-marah aja udah selesai masalah bangsa ini. Duduk bersama, suami istri tanya, mau dibawa kemana hubungan ini? Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan, insyaallah. Amin.